Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini kembali bisa menyapa Anda semua di program Mutiara Pagi Radio GIC. InsyaAllah di mana di program ini kaum muslimin dan muslimat semuanya akan kita ajak untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, serta tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di kesempatan pagi yang mulia ini, insyaallah kita akan sambung kembali kajian terjemah dan tafsir kita. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-55 ya, di ayat yang 55. InsyaAllah pagi hari ini kita akan mulai tilawah kita dari ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-57. Silakan Anda bisa siapkan mushaf Al-Quran Anda untuk mengikuti kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan buka kajian kita dengan tilawah surat Al-Maidah dari ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-57 atau 58. Baik, menyingkat waktu kita akan mulai. Kita buka dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا
Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-57. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat tilawah kita tersebut sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC yang dimuliakan oleh Allah, mari kita beranjak ke kajian kita berikutnya, yaitu menerjemahkan dan menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita dengar baru saja. Kita mulai dari ayat yang ke-55. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Bahwa sesungguhnya wali-wali kalian, orang-orang yang setia kepada kalian, penolong-penolong kalian, sejatinya mereka adalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ruku, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ini masih membahas tentang wala dan bara bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ya. Kepada siapa loyalitas mereka diberikan, kepada siapa kesetiaan mereka diserahkan. Dan kemarin kita sudah sampaikan di ayat-ayat sebelumnya bahwa dilarang seorang mukmin, seorang muslim memberikan walaknya atau loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlul kitab, ya. Di ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian menjelaskan tentang siapa sih yang memang pantas diberikan loyalitas, diberikan wala, ya, kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian, loyalis kalian adalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Katsir, yaitu maksudnya laisal yahud bi auliyaikum, yaitu bukan orang-orang Yahudi, wali-wali kalian, loyalis kalian. Ya, sekali lagi kemarin sudah kita jelaskan tentang makna
loyalitas gitu ya, yang dekat sekali dengan makna kesetiaan gitu ya. Dan kesetiaan itu mengandung makna pertolongan, dukungan gitu ya, cinta, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesetiaan pokoknya gitu ya. Nah, kita dilarang untuk memberikan kesetiaan kita kepada, loyalitas kita kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlul kitab. Tidak boleh gitu ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, innama waliyukumullah, wali kalian itu penolong kalian, orang yang setia dengan kalian, itu bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani, tapi yang setia kepada kalian, yang loyal kepada kalian adalah Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman ya. Baik loyal kepada kalian, dan kepada siapa kalian untuk memberikan loyalitas kalian gitu ya. Karena loyalitas itu timbal balik gitu ya. Kita memberikan loyalitas kepada seseorang, yang sudah pasti orang tersebut juga akan memberikan loyalitas kepada kita. Kalau tidak, ya namanya itu cinta bertepuk sebelah tangan. Ya sama saja seperti kita memberikan loyalitas kepada ahlul kitab. Ya, gimana kita memberikan kesetiaan kepada mereka, orang mereka membenci kita gitu ya. Mereka yawaddu ahaduhum, yang mereka sangat inginkan adalah itu mengeluarkan kita dari agama kita ya. Yawaddu ahaduhum ayyaruddukum an dinikum inistato. Ya, kalau mereka mampu, mereka pengen banget menyeret kita keluar dari akidah kita, dari agama kita ya. Seperti itu. Nah, bukan orang-orang Yahudi wali-wali kalian. Bal wilayatukum raji'atun ilallahi wa rasulihi wal mu'minin. Akan tetapi loyalitas kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul, dan orang-orang yang beriman ya. Nah, kalau kita maknai loyalitas itu sebagai kesetiaan gitu ya, dengan segala maknanya, kandungan makna di dalam makna kesetiaan ya. Jadi yang setia kepada kita itu yang pertama adalah Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman ya, bukan lagi setia gitu ya, tapi penyayang, pengasih terhadap mereka gitu ya. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah. Wali dengan makna penolong gitu ya, pemberi pertolongan, pemberi dukungan, yang meneguhkan, menguatkan. Itu makna wali. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, walinya orang-orang yang beriman ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ditegaskan di sana bahwa orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tagut ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Orang-orang yang kafir, wali mereka adalah tagut, setan, orang-orang zalim. Ini maknanya tagut ya, penguasa-penguasa zalim.
mengeluarkan mereka dari cahaya Islam kepada gelapnya kezaliman, kejahilan. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, wali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita dapati Allah lah yang selalu bersama orang-orang yang beriman. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran Allah katakan kebersamaan dirinya dengan orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Bersama dalam dukungan, pertolongan, dan meneguhkan dan menguatkan. Nah, jadi wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Penolong kita adalah Allah, pelindung, penjaga kita adalah Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan ditanya lagi. Dalam surat At-Taubah sifat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi dia apa yang menjadi kesusahan kalian. Ini karakter pemimpin harus seperti ini gitu ya. Kalau rakyatnya susah, dia itu lebih gelisah lagi gitu. Gelisah dengan kesengsaraan dan kesusahan rakyatnya. Jadi pikiran kalau rakyatnya sengsara, rakyatnya menderita gitu ya, kesusahan, itu jadi beban pikiran bagi dirinya. Dan itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi dirinya ya kesusahan yang kalian rasakan. Itu kesusahan yang umatnya rasakan. Makanya Nabi SAW selalu menegaskan, lau an asukka ala ummati, kalau saja aku tidak khawatir menyusahkan umatku. Banyak sekali hadis-hadis sabda beliau SAW yang dimulai dengan kalimat seperti itu. Lau an asukka ala ummati, sekiranya saya tidak khawatir menyulitkan umatku, atau saya tidak khawatir ini diwajibkan atas umatku ya. Seperti salat ya berjamaah. Nabi SAW pada awalnya salat tarawih beberapa malam keluar ke masjid, kemudian diikuti oleh para sahabat di belakangnya, ya Nabi diamin aja, berjamaah, lama-lama banyak. Kemudian di hari berikutnya nggak keluar lagi Nabi SAW. Ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kenapa kok kemarin keluar salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, kamu keluar kita ikutin berjamaah, tapi sekarang enggak gitu ya. Kata Nabi, saya takut kalau saya lanjutkan, nanti Allah Subhanahu wa taala wajibkan gitu ya kepada kalian. Takut diwajibkan sholat tarawih pada umatnya gitu, umat muslim. Ya memberatkan, takut memberatkan. Padahal alhamdulillah ya kita sholat tarawih terus ya, berjamaah gitu di bulan Ramadan. Juga seperti siwak gitu ya. Lau an asukka ala ummati la amattuhum bisiwaki inda kulli salatin au inda kulli wudu'in. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, ya niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat atau setiap kali berwudu. Nah ini penolong.
orang-orang yang beriman, walinya orang-orang beriman, ya, penolongnya, pendukungnya, ya, penguatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah itu lebih daripada orang tua kita, sayangnya kepada umatnya, gitu ya. Makanya kewajiban kita juga mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang cinta beliau kepada umatnya lebih dari apapun, gitu ya. Yang selalu dipikirkan adalah umatnya. Ya, azizun alaihi ma anitum, terasa berat bagi dirinya penderitaan yang dirasakan oleh kalian, itu umatnya, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan, ya, untuk kalian dan terhadap orang-orang yang beriman, sifatnya penyayang, penyantun. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innama waliyukumullah wa rasuluh, penolong kalian, pendukung kalian, yang setia selalu menolong, mendukung kalian adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya Rasulnya, yang lain gak ada. Wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Nah, wali kita juga adalah orang-orang yang beriman. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan sifat khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mana ini? Banyak orang yang ngaku beriman gak jelas, gitu ya. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Itu orang-orang yang menunaikan salat dan menunaikan zakat, wa hum raqiun, dan mereka ruku, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-mu'minuna al-mutassifuna bihadhihi sifat min iqamis salati allati hiya akbaru arkan al-islam wa hiya lahu wahdahu la syarika lah, wa ita'iz zakah allati hiya haqqul makhluqin musa'adati lil muhtajin minad du'afa'i wal masakin. Wali kalian hanya Allah subhanahu wa ta'ala, penolong kalian, yang tidak ada yang lain, cuma Allah, cuma Rasulnya, dan cuma orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya. Orang-orang yang beriman, yang memiliki dua sifat besar ini, ya. Amal orang-orang beriman itu banyak sekali, tapi biasanya diwakili dengan dua amal ini, dua sifat ini, yaitu mendirikan sholat. Karena sholat ini rukun utama di dalam rukun-rukun Islam, ya, yang membedakan antara seorang mukmin dan orang yang kafir. Bisa saja KTP-nya Muslim atau namanya nama Muslim, gitu ya. Tapi waliyadzubillah, kadang-kadang perbuatannya kafir. Di antaranya adalah nggak sholat, gitu ya. Muslim nggak sholat, Muslim apaan, gitu ya, nggak jelas. Muslim sholat, mukmin wajib sholat. Perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah dalam sholatnya. Itu. Ini rukun yang para ulama sepakat, ya, jika ditinggalkan bisa membatalkan keimanan seseorang.
yaitu sholat. Kemudian juga zakat, ini juga rukun utama, ya. Sholat mencerminkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adabnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat mencerminkan akhlak, adab, hubungan seorang mukmin dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sesama manusia. Ya. Allah, salat berkaitan dengan hak Allah. Kalau zakat berkaitan dengan hak hamba Allah, yaitu hak manusia. Ya. Ini zakat. Sehingga dianggap bisa merepresentasikan, mewakili amal-amal soleh yang banyak sekali dalam Islam. Ya. Karena setiap amal soleh kalau enggak berkaitan dengan hak Allah, kalau enggak ya berkaitan dengan hak manusia, gitu ya. Seperti itu. Wahum rakiun, dan mereka ruku. Ya. Nah, ini para ulama tafsir berbeda pendapat tentang kenapa setelah disebutkan mendirikan sholat dan menunaikan zakat kemudian disebutkan mereka ruku, gitu ya. Ya, sholat kan ruku, gitu ya. Kenapa disebutkan lagi ruku lagi? Ya. Ada yang mengatakan bahwa status daripada kalimat wahum rakiun, kalau di dalam i'rabnya kedudukannya adalah nasab, dia hal, gitu ya. Hal itu salah satu isim-isim yang dibaca nasab, tapi ini jumlah dia bentuknya, wahum rakiun, gitu ya. Menjelaskan tentang keadaan orang yang menunaikan zakat, dan mereka dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menunaikan zakat sambil ruku, dalam keadaan ruku. Lagi ruku dia nunain zakat. Nah, kok begitu? Gitu ya. Mungkin kita bingung, tapi ternyata ada athar dan ada beberapa riwayat yang mendukung daripada makna ini, yaitu di antaranya riwayat yang disampaikan oleh sebagian para mufassirin bahwa ayat ini turun berbicara tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau kan ponakan Rasulullah sekaligus mantunya Rasulullah, karena beliau menikah dengan putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Bahwa dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dia pernah bersedekah dalam keadaan ruku, gitu ya. Jadi dia sedang sholat, pas ruku ada tukang minta-minta lewat, gitu ya. Lalu dia memberikan. Masih dalam keadaan ruku ada tukang minta-minta lewat, diberikan. Kelihatannya gorib sekali keadaannya, itu maksudnya aneh sekali ya. Tapi ini disampaikan oleh para mufassirin dan banyak sekali riwayatnya. Di antaranya qala Ibnu Jarir hadatsani Al-Haris hadatsana Abdul Aziz hadatsana Ghalib bin Abdullah bin Ubaidillah sami'tu Mujahid nama walikumullah wa rasuluhu al-ayah nazalat fi Ali bin Abi Thalib tasaddaqa wa huwa raki'un.
Ya, diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang sampai kepada Mujahid. Mujahid seorang tabi'in, ahli ulama tafsir gitu ya. Ulama yang lainnya juga, tapi takhusus terkenalnya di tafsir. Dia berkata tentang ayat ini. Alhamdulillah. Ya, nazalat fi Ali bin Abi Thalib. Ayat ini turun ya tentang Ali bin Abu Thalib. Shadaqo wa huwa raki'un. Beliau bersedekah dalam keadaan ruku gitu ya. Jadi lagi ruku dia bersedekah. Kok bisa? Ya mungkin ada tukang minta-minta lewat kali. Dia lagi ruku diminta, dia bersedekah. Gitu ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Abdul Razak yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat fi Ali bin Abi Thalib. Ayat ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, begitu. Kemudian juga ada riwayat lagi dari Ibnu Mardaweh yang sampai kepada Ibnu Abbas, kana Ali bin Abi Thalib qa'iman yusalli fama rasailun wa huwa raki'un fa'atahu khatimahu fanazalat innama waliyukumullahu wa rasuluh. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Mardaweh sampai kepada Ibnu Abbas, beliau berkata, dahulu Ali bin Abi Thalib sedang sholat gitu ya. Kemudian lewat tukang minta-minta. Saat Ali bin Abi Thalib ruku gitu ya, Allahu Akbar sedang ruku, lewat tukang minta-minta. Ngapain ya? Minta sesuatu. Lalu Ali bin Abi Thalib memberikan cincinnya. Wa'atahu khatimahu. Ya, disedekahkan cincinnya, dikasih ke tukang minta-minta. Maka turun Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan asbab nuzul ini ya, tentu saja bahwa memang mencerminkan tentang benar-benar yang setia kepada orang-orang beriman, yang loyal kepada orang-orang beriman gitu ya, setia mendukung, menolong, itu hanyalah orang-orang beriman juga. Seperti contoh Ali bin Abi Thalib di sini gitu ya. Ada saudaranya sesama muslim membutuhkan sesuatu, minta. Walaupun dia di dalam sholat, sedang ruku, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunda. Tidak ditunda lagi dia untuk memenuhi hajat daripada saudaranya tersebut. Dikasih walaupun dalam keadaan ruku. Gitu, walaupun dalam keadaan sholat gitu ya. Nggak nunggu nanti selesai dulu lah baru dikasih gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang orang-orang beriman itu setia sekali sesama mukmin. Ya, sesama mukmin itu ya memang harus begitu, harus saling menolong, saling membantu gitu ya, saling setia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menegaskan bahwa hanya Allah, Rasul dan orang-orang beriman sajalah yang pantas dijadikan wali bagi orang-orang yang beriman lainnya, yang pantas diberikan loyalitas, kesetiaan, dukungan dan pertolongan. Allah berfirman, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berwala, yang loyal, yang setia kepada Allah, pada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, maka sungguh tentara-tentara Allah, golongan Allah Subhanahu wa taala, ya, pengikut Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menang. Hizbullah. Hizbullah disebut di sini. Banyak sekali ya organisasi-organisasi yang menggunakan kalimat Hizbullah gitu ya. Salah satunya organisasi orang-orang Syiah di Iran sana yang
mendukung ya gerakan senjata atau militer orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini faktanya memang membunuhi orang-orang mukmin. Bukannya orang-orang Syiah itu juga mukmin juga, muslim juga. Iya, muslim Syiah dia. Gitu ya. Tapi dia sangat memusuhi ahlu sunnah, gitu ya. Seperti yang terjadi di negara-negara Arab yang sampai sekarang sudah lama belum selesai, yaitu di Yaman, antara Syiah Houthi dengan pemerintah dan sekutu-sekutunya, gitu ya, pemerintah Yaman dan sekutunya. Hizbullah, bagus namanya, tapi tidak mencerminkan Hizbullah yang sejati. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, hanya kepada mereka kesetiaannya diberikan, ya, maka sesungguhnya mereka termasuk, ya, golongan pengikut agama Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah, pengikut Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bahasa Arab, hizbun itu artinya partai, gitu ya. Bahasa kekinian itu partai. Ya. Hizbullah, partainya Allah. Hizbun itu artinya adalah kelompok, gitu ya. Golongan. Yang dimaksud Hizbullah di sini adalah ya pengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok orang-orang yang menegakkan agama Allah, yang menegakkan syariat Allah. Ya, kita harus jadi Hizbullah, gitu ya, yaitu jadi kelompok orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Hizbullah? Hizbullah di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terangkan sifat-sifatnya. Allah berfirman, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa Allah lah yang akan menang dan Rasulnya. Ya, akulah yang menang dan Rasulku, kata Allah. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. La tajida qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati, tidak akan pernah menemui suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian mencintai atau mesra dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mana nggak bakal mungkin ada seperti itu, ya, main dua kaki, ya. Sementara dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mesra sama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kan ini aneh, gitu, namanya munafik, ya, seperti itu. Makanya Allah katakan la tajidu qauman, kamu tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mesra dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak bakal. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya pasti akan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, gitu ya. Mencintai apa yang Allah cintai dan Rasulnya, ya, bukan malah
mencintai yang Allah benci dan Rasulullah benci, dan membenci apa yang kebalik-balik gitu ya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah anak-anak mereka sendiri, ya, orang tua mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri, gitu ya. Nggak peduli. Saudara, kita punya saudara, dia benci pada Allah dan Rasulnya, oh bukan saudara lagi lo sama gua, gitu ya kan. Walaupun bapak, walaupun anak gitu. Nah seperti itulah orang-orang yang beriman, jelas gitu ya, loyalitasnya jelas gitu. Ngaku anak tapi benci kepada Allah dan Rasul, bukan anak gue lo, pergi sana gitu ya. Putus gitu hubungan. Seperti itu. Ya, kalau sampai memerangi Allah dan Rasulnya gitu ya. Man hadallaha wa rasulah, ya, membenci Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, ya. Seperti dalam ayat ini, tafsiran ayat ini salah satunya adalah dikisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu ya, ketika Rasulullah berbicara tentang tawanan perang Badar, minta musyawarah kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Gimana nih tawanan perang Badar? Di antara mereka ada yang ngasih pendapat Rasul. Dia kan saudara-saudara kita juga, ya. Udah tebus saja, fida gitu ya. Suruh tebus saja, jangan dibunuh gitu. Umar, Rasul kasih pendapat saya. Ya silakan, apa? Gitu ya. Kasih saudara Umar ke saya penggal langsung palanya. Gitu ya. Cari saudara saya yang ada di tawanan perang Badar gitu ya. Sini taruh depan saya penggal langsung palanya. Bodoh amat mau saudara saya kayak, karena dia memerangi Allah dan Rasul ya kan, dia ikut di perang Badar. Gitu ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu sikapnya gitu ya. Jadi gak bakal mungkin mesra sama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Enggak. Walaupun saudara kayak anak kayak bapak kayak keluarga, bodoh amat gitu ya. Anda memerangi Allah dan Rasulnya, udah jadi musuh kita juga, seperti itu. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan, dan Allah teguhkan dengan ruh keimanan. Wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalam sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ulaika hisbullah, mereka itulah hisbullah, golongan Allah, yaitu golongan yang mengikuti agama Allah, gitu ya. Ala inna hisballahi humul muflihun. Tahuilah bahwa golongan Allah subhanahu wa ta'ala, hisbullah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, gitu ya. Beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian senda gurau dan permainan dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali. Wattaqullaha in kuntum mu'minun, dan mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman, gitu ya. Ini berkali-kali, jadi pembahasan tentang wala dan bara di dalam Al-Quran itu jelas sekali, berkali-kali disebutkan. Makanya jangan sampai kita nggak paham gitu ya.
Makanya juga kok qadarullah bisa jadi besar tentang surat Al-Maidah ayat 51 itu ya. Itu kan masalah tentang wala dan baro, jadi panas begitu ya karena ada sedikit gesekan politik juga ya, masa-masa politik pada saat itu gitu ya. Tapi itu qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Enggak bicara itu baik atau tidak baik gitu ya. Dari sisi mungkin ada yang menungganginya atau tidak gitu. Tapi ya jadi besar begitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah wala dan bara. Yang kepada siapa loyalitas orang yang beriman diberikan. Ya di ayat sebelum, dari ayat 51 ini sudah disebutkan berkali-kali, jangan jadikan orang-orang ahlul kitab sebagai wali kita. Jangan berikan loyalitas kita kepada mereka, kesetiaan kita kepada mereka. Ini di ayat 57 diulang lagi. Ya disebutkan lagi dengan berbagai sifat. Gitu ya. Kalau di sini disebutkan jangan jadikan orang-orang yang menjadikan agama kita ini senda gurau dan permainan. Apa itu maksudnya? Yaitu melecehkan agama kita, mengolok-olok agama kita, gitu ya. Melecehkan agama kita dijadikan bahan olok-olok, bahan candaan, bahan gurauan, gitu ya. Dan siapa mereka ini yang biasanya menjadikan agama kita sebagai bahan olok-olok, bahan senda gurau, bahan untuk dilecehkan, yaitu orang-orang ahlul kitab terdahulu, ya, Yahudi dan Nasrani, wal kuffar, dan orang-orang kafir. Ini lebih spesifik, gitu ya. Orang-orang ahlul kitab, orang kafir, tapi ya ditegaskan lagi di sini orang-orang kafir. Dan yang lebih spesifik lagi, orang-orang kafir di sini yang dimaksud adalah orang kafir selain ahlul kitab, yaitu orang-orang musyrik gitu, yang bukan agama samawi, Hindu, Konghucu dan yang lain-lain. Gitu ya. Agamanya kan bukan agama langit itu. Yang kita tahu agama langit itu Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Bahkan ada wajah kiroat, yaitu ada kiroat dari kiroat yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, khususnya kiroatnya Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud ini punya beberapa wajah kiroat gitu. Bacaannya lain, bacaan Al-Qur'annya dengan kita lain. Ya, tapi mu'tabar, bukan yang enggak dipakai gitu ya. Yaitu qiraatnya Ibnu Mas'ud itu bunyinya gini ayatnya, la tattakhidul ladina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladina utul kitaba min qablikum. Sampai sini sama semua, sama mushaf Utsmani gitu ya. Min qablikum wal ladina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Nah ini yang beda, wal ladina asyraku. Kalau di mushaf yang masyhur kita ini, Asim, Hafiz dari Asim gitu ya, yaitu wal kuffar, min qablikum wal kuffar gitu ya. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, walladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik gitu ya, orang-orang yang syirik, itu kaum musyrik. Nah, dilarang kita untuk mengambil mereka sebagai wali. Ya, orang-orang musyrik gak boleh. Ya, orang-orang ahlul kitab ya sudah jelas, sebelumnya sudah diulang-ulang. Mungkin ada subhat kali ya. Oh, kalau orang ahlul kitab saja yang gak boleh, berarti orang musyrik boleh ya? Gitu ya. Kan gak disebut, gak ada larangannya. Yang dilarang kan ahlul kitab. Nah, ini ditegaskan lagi di ayat 57. Gitu ya. Wal kuffar, dan orang-orang kafir secara umum, secara khusus, yaitu ahlul kitab
secara umum orang-orang kafir kita tidak boleh memberikan wala kita, loyalitas kita, kesetiaan kita kepada. Sekali lagi supaya nggak salah paham ini, kadang-kadang orang itu salah paham gitu ya, miskomunikasi tentang masalah loyalitas gitu ya. Bukan ini kaitannya tentang kita nggak boleh nyapa tetangga kita yang orang kafir, ada orang tetangga kita orang Buddha kita mesem aja mukanya, nggak seperti itu, itu bukan loyalitas. Itu tingkatannya masih tingkatan tata krama biasa, dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti kita dilarang berbuat baik, enggak. Kita nggak boleh berwala, ya pahami, tidak boleh memberikan loyalitas, kesetiaan. Makna kesetiaan itu cinta, pertolongan, dukungan gitu ya. Seperti itu. Kalau cuman bawa oleh-oleh pulang dari kampung kasih tetangga kita yang Nasrani gitu ya. Tetangga kita Nasrani sakit kita datang jenguk. Itu perbuatan baik, dianjurkan dalam Islam. Ya, tidak dilarang kita. Ya, tidak dilarang. Bahkan sekalipun mereka ketahuan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, misalnya tadi kita sampaikan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak ada kamu dapati kaum yang mesra gitu ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian kok mesra sama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, tidak termasuk di sini mesra. Di sini maksudnya itu kalau mesra kan tahu sendiri. Apalagi kalau kita ada maksud dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Ini orang paling musuhin kita ini ya misalnya. Ya mohon maaf misalnya Nasrani atau Yahudi, musuhin kita banget gitu. Tetangga kita misalnya sikapnya jelek sama kita. Kita balas dengan sikap yang baik. Dia sakit kita kunjungi. Dakwah supaya mencerminkan akhlak kita ini muslim itu akhlak yang baik gitu ya. Jadi itu nggak masuk wala, yang seperti itu nggak masuk wala gitu ya. Jadi jangan dikatakan ketika kita bicara tentang masalah surat Al-Maidah ayat 51 sampai ayat 57 ini, wah orang muslim ini nggak ada toleransinya gitu ya. Kok jelek sikapnya kepada selain agamanya. Enggak seperti itu. Beda antara wala kesetiaan itu tingkatnya udah dalam banget. Sama yang cuman ngunjungin orang sakit, datang ke pernikahan, mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya atau atas kebaikan-kebaikan dunia yang dia dapatkan gitu ya, naik jabatan atau turun jabatan mungkin atau yang lainnya. Ini nggak termasuk wala, nggak masuk sampai ke wala dan baro seperti itu. Nah, yang masuk sampai ke wala dan baro kemarin sudah diberikan contohnya seperti pemimpin gitu ya. Pemimpin ini udah masuk ke zona wala gitu, ke zona kesetiaan gitu. Atau orang-orang yang dijadikan teman setia, yaitu yang rahasia kita diungkapkan pada mereka gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berjilid-jilid ini kajian dari surat Al-Maidah ini, alhamdulillah masih bicara tentang wala dan bara, ya berlepas dirinya seseorang dan setianya seorang mukmin kepada siapa diberikan. Nah, jadi hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang berimanlah
loyalitas mereka, kesetiaan mereka diberikan. Karena hanya mereka lah, yaitu Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman lah yang senantiasa juga memberikan loyalitas, dukungan, pertolongannya kepada kita orang-orang beriman. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan pagi yang mulia ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Kita lanjutkan lagi nanti kajian kita tersebut. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita senantiasa dalam keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.